kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kajian kultum menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan. Selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir hayatnya, termasuk kita diakui sebagai umatnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para shaimin, para qaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang lalu kita bersama-sama berkumpul seperti ini di tempat ini atau di tempat lain. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya kepada jamaah, atau saya minta tunjuk tangan siapa-siapa yang tahun lalu sama-sama duduk di masjid ini bersama-sama dalam kajian ini. Silakan menunjuk. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, hampir 25% ya yang sudah istiqomah. Mudah-mudahan yang lainnya bersambung nanti di tahun-tahun berikutnya, insya Allah dipanjangkan umur, diizinkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa tahun lalu kita juga bersama-sama berkumpul seperti ini, duduk di kiri kanan kita, di belakang, di depan kita, itu ada teman kita, ada sahabat kita, ada tetangga kita. Namun tahun ini sudah tidak membersamai lagi dengan kita. Mereka sebagian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diterima amal ibadahnya dan ditempatkan sebaik tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan tahun ini kita sekarang berada di hari yang ke-9 ya. Ke-8 ya. Saya salah ngitung nih. Ke-8 ya. Ya alhamdulillah kita sudah berada di Ramadan yang ke-8 tahun ini. Semoga ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan kita dipertemukan di sini di bulan Ramadan itu semata-mata atas karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha menghendaki segala sesuatunya. Kita ini di genggaman Allah. Kita datang di sini atas izin Allah, dimudahkan oleh Allah. Itu sebagai tanda syukur kita. Nah, untuk kesempatan ini di bulan Ramadan ini, bulan yang maha mulia, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan, mari kita raih untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang bagaimana cara meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kita mampu memberi maaf kepada orang lain yang telah menzolimi kita. Mungkin memang berat ya, termasuk saya juga masih berat ya. Tapi itu kalau kita mampu memberi maaf kesalahan orang lain, orang yang menzolimi kita, kita memberi maaf. Mungkin waktu kita di pengajian terakhir ya, Ustadz, saya udah maafkan sebelum jamaah minta maaf. Nah itu udah bagus itu, iya kan? Nah begitu juga kalau kita mungkin masih mikir-mikir, oh iya, tapi karena mengharapkan ampunan dari Allah, itu kita harus paksakan, kita harus ikhlaskan atas kesalahan orang itu. Justru jangan kita membalas dengan kezoliman yang sama.
kita memberi maaf dan kita hadapi mereka dengan wajah, dengan kata-kata yang lembut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Kata Allah, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah, kita disuruh memaafkan, dianjurkan untuk memaafkan orang yang menzolimi kita, dan kita harus berlapang dada. Jangan kita egois. Iya, di sini kita dididik untuk tidak egois karena kita adalah makhluk sosial. Kita harus bermasyarakat, kita harus saling tolong menolong. Nah, kita harus berlapang dada. Ala tuhibuna ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah karena Allah Maha Pengampun, Allah mudah kita memohon ampun sama Allah. Begitu juga Allah memberi maaf pada kita. Nah, kita pun memberi maaf kepada orang yang menzolimi kita, sehingga kita akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan sunnah-sunnah Rasul yang diajarkan oleh Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakanlah, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita di Ramadan ini, mari kita lebih mengoptimalkan dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasul, dalam artian dalam ibadah puasa ini, seperti kita melakukan santap sahur. Nah, itu kita ikuti sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika 2/3 malam terakhir. Rasulullah mencontohkan kita untuk bersantap sahur. Sebelum bersantap sahur, kita niatkan untuk berpuasa besok hari. Karena sebelum fajar atau sesudah fajar kita baru niat, itu tidak sah puasa kita. Lain dengan puasa sunnah. Puasa sunnah di siang hari dibolehkan untuk melakukan niat. Dan di dalam santap sahur bukan kita makan sahur yang beraneka macam, tapi dalam artian itu ada hikmahnya, ada berkahnya. Kita bangun tengah malam, kita sambil menunggu mau sahur, kita qiyamul lail, lalu kita niatkan untuk puasa besok, dan kita berdoa begitu tidak terhalang doa kita. Untuk itu kita coba ikuti sunnah Rasul. Yang berikutnya adalah kita dalam berbuka puasa. Berbuka puasa pun yang seperti ini. Sebelum kita berbuka puasa, kita ikut kajian yang dikaji baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, pahala bagi orang yang duduk dalam majlis seperti ibadah 1000 rakaat. Sudah yang ada yang melakukan sholat 1000 rakaat? Belum kan? Iya, termasuk saya juga belum. Belum mampu. Iya. Nah, garannya seperti itu.
apa namanya? Mungkin baru 2 ya. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa sebelum kita waktu maghrib tiba. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa mahawina fi sakratil maut wa najatan minar wal afwa inda hisab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anna ya karim. Allahumma inna samin afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.